Halo Sobat Misteri, kali ini saya akan berbagi kisah masih seputar pengalaman saya waktu pendakian ke Gunung Semeru. Dan saat ini saya sedang berada di sebuah pondok di tengah hutan seorang diri. Cerita berawal sekitar tahun 96, tepatnya bertepatan dengan perayaan Kasodo di Gunung Bromo. Jadi waktu itu saya start dari Malang 5 orang, 2 orang teman satu kampus, dan yang 3 orang anak-anak SMA. Berhubung waktu itu masih ya istilahnya mahasiswa yang pas-pasan, jadi kami putuskan dari Tumpang naik angkutan pedesaan sampai Ngadas. Sebenarnya waktu itu ada angkutan dari Tumpang ke Ranupane langsung ada. Dulu itu angkutannya pakai jeep yang double gardan kayak atau kayak CC7 itu yang dipakai. Cuma ongkosnya lumayan mahal. Kalau nggak salah ingat sekitar 10 ribuan lah dulu itu dari Tumpang sampai Ranupane. Jadi kami putuskan naik angkutan pedesaan yang cuma 2000 perak sampai Ngadas. Dan kita start dari Tumpang sudah habis maghrib, dan kebetulan waktu itu memang bertepatan dengan perayaan Kasodo di Gunung Bromo, jadi sampai malam masih ada. Kalau hari-hari biasa itu jam 2 jam 3 terakhir sudah nggak ada lagi. Nah, setelah turun di Ngadas, saya nggak ngambil jalur yang jalan raya, tapi saya potong kompas ke Ranupane. Jadi melewati kebun-kebun orang, ya lumayan makan tempuh sekitar 2 jam. Nah, dari situlah awal kisah ini dimulai. Jadi teman saya yang SMA itu sekitar perjalanan setengah jam sesudah melewati perkebunan orang, ladang orang, tiba-tiba dia histeris. Katanya di sebelahnya tuh ada orang terus, merasa ada orang terus, ada ngikuti. Cuma tiap kali ditengok nggak ada, tapi sekali jalan beberapa langkah lagi ada ngikuti lagi gitu. Dan akhirnya dipaksa-paksakan sampai di Ranupane bagian barat. Jadi mau masuk desa Ranupane. Nah, di situ dia benar-benar melihat penampakan yang asli tadi itu. Dia bercerita kalau penampakannya itu sosok laki-laki, cuma kepalanya nggak jelas. Maksudnya nggak jelas itu badannya jelas terlihat, cuma kepala samar. Dan akhirnya kami taruh di tengah rombongan, biar kuat sampai ke Ranupane. Setelah di Ranupane, kebetulan waktu itu kan saya ada kenalan, ya sudah mirip kayak keluarga, saya anggap keluarga sendiri, Pak Wetnyo namanya. Entah sekarang beliau masih hidup atau enggak, saya kurang tahu. Rumahnya dulu itu paling ujung barat di Ranupane. Jadi tiap kali saya naik ke Semeru pasti singgah ke tempat beliau. Dan waktu itu teman saya dan rombongan saya tadi itu saya bawa singgah ke tempat Pak Wetnyo tadi. Setelah masuk ke rumah Pak Wetnyo, tiba-tiba histeris lagi dia, seperti orang kesurupan. Terus
saya ceritakan kejadian dari awal sampai tiba di rumah tadi kepada Pak Wetnyo tadi. Beliau cuma tersenyum dan bilang, ya beginilah resikonya kalau kalian naik dalam jumlahnya ganjil. Pasti ada yang menemani, jadi mengendapakan bilangan makhluk gaib yang menemani. Akhirnya setelah ditenangkan dengan Pak Wetnyo tadi, teman saya tadi mulai normal lagi, mulai netral. Dan paginya kami putuskan untuk naik ke puncak. Dulu itu di tempat registrasi pos masuk pendaftaran ada semacam aula. Entah sekarang saya kurang tahu, soalnya sudah lama bener gitu. Dan saya nggak pernah lagi naik ke Semeru. Itu ada model kayak semacam aula, jadi buat yang orang-orang yang mau naik biasa istirahat di situ dulu. Nah, setelah sampai di aula tadi, tiba-tiba dia histeris lagi. Katanya sosok tadi tetap mengikuti padahal itu siang. Dan akhirnya disarankan sama yang jaga pos tadi itu suruh bawa ke Pak Guru, namanya Pak Guru. Saya ingat sekali. Jadi Pak Guru, beliau ini itu termasuk pemuka masyarakat Desa Ranupane waktu itu, dan satu-satunya yang buka warung di Desa Ranupane waktu itu. Jadi kami bawa kembali ke tempat yang beliau sebut Pak Guru tadi, di sana. Kemudian disarankan sama Pak Guru tadi untuk nunggu rombongan yang lain menggenapi bilangan, kata beliau. Dan setelah dinetralkan normal lagi teman saya, kemudian kami kembali lagi ke pos untuk naik sambil istirahat di aula, sambil nunggu rombongan yang dari bawah, rombongan lain yang belum datang. Soalnya waktu itu memang pas puncak-puncaknya pendakian, jadi dari pendakian yang lewat jalur Tumpang tadi itu ada yang sebagian belok kiri ke Bromo, sebagian belok kanan ke Semeru. Dan nggak berapa lama datang rombongan. Saya kurang ingat, soalnya nggak sempat tanya-tanya. Setelah dihitung sama yang petugas jaga tadi, oh silakan, ini sudah mencukupi bilangan, kata beliau. Itu ya namanya orang yang hidup di sekitar Semeru pasti paham dengan mitos-mitos yang berlaku di sana, ya kan. Dan kemudian setelah kami melewati gerbang arah ke puncak dari pos tadi, dia istri lagi, teman saya tadi itu teriak orang kesurupan. Jadi dia bilang, katanya di sebelahku dia ngikuti aku terus. Kemudian saya putuskan sama teman-teman saya tadi itu, kalau pendakian ini nggak bisa dilanjutkan, mau nggak mau kita bawa balik, kita pulang lagi. Nah, akhirnya kita pulang. Jadi dari mulai pintu gerbang sampai pos tadi dia teriak-teriak terus, katanya nggak mau hilang itu sosok yang mengikuti dia itu, nggak mau hilang. Teriak terus nggak mau hilang. Dia mengikuti aku terus. Dan waktu itu kan yang pos tadi, yang jaga pos, bapak yang jaga pos tadi punya inisiatif kembali dibawa naik motor ke tempat Pak Guru. Nah, sesampai di tempat Pak Guru tadi, dan Pak Guru bilang, kata beliau, wah ini kayaknya yang ngikuti ini
benar-benar nggak mau ngelepasin teman kamu, katanya gitu. Kalau kamu maksa nekat ke atas, kamu celaka pasti. Jadi sebaiknya kamu balik pulang ke rumah. Itu saran saya. Selebihnya saya nggak bisa menolong lagi, kata Pak Guru tadi. Dan akhirnya saya putuskan untuk pulang. Waktu itu kami nunggu angkutan yang jeep tadi itu dari Ranupane. Setelah terisi penuh, akhirnya berangkat angkutan tadi sampai ke Tumpang. Dan setelah sampai rumah, saya tanya teman saya tadi itu, sosoknya gimana, ceritakan yang sejelas-jelasnya. Dan kata dia tadi itu, kata teman saya tadi itu, sosoknya wujud pendaki kita juga bawa rangsel, ya pakai macam-macam lah perbekalan orang mendaki. Cuman kepalanya katanya kabur, kepalanya itu nggak jelas, samar kayak ketutup kabut gitu. Dan alhamdulillah setelah, dan itu ceritanya sampai rumah tuh itu yang jin tadi itu tetap mengikuti teman saya. Akhirnya dipanggilkan orang yang paham, orang ngerti, dinetralkan, teman saya dibuang yang makhluk halus yang mengikuti tadi itu. Dan setelah itu alhamdulillah nggak apa-apa lagi, hilang sama sekali, nggak bisa mengikuti dia lagi. Dan itu sekelumit kisah dari pengalaman saya sendiri, dari kejadian teman saya tadi itu, dan saran dari orang-orang yang penduduk Ranupane sendiri, kalau bisa, kalau ke puncak, kalau ke Semeru, jangan ganjil, harus genap. Cuman itu kembali terserah pada kalian, mau percaya apa enggak, terserah. Saya cuma berbagi kisah pengalaman saja, mungkin ini bermanfaat buat kalian, para pendaki muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.